podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction. Its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Halo, kembali lagi bersama gue Marco Martinez di podcast Bincang Ruang. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Ini pertama kalinya ketemuan langsung buat podcast ini. Lu kenalin diri dulu lah. Halo, nama gue Dini Erlangga. Gimana Den? Hah? Gimana Den? Kita udah lama temenan. Enggak udah lama, kita cuma berapa tahun doang temenan. Anjir lama cuy. Dari kuliah. Kuliah, kita kuliahnya lama ya? Iyalah. 2011 udah mau 10 tahun tau? Iya. 2011 kan, sekarang 2021. Kuliah lama, anak-anak yang telat lulus semua. Lu kalau memperkenalkan diri lu sebagai apa? Sebagai apa nih, profesi? Iya, profesi. Gue seorang ilustrator. Asik. Gue ilustrator, merangkap entrepreneur juga. Gue berurusan di bidang hobi. Gue banyak ngurusin action figure, segala sesuatunya yang berhubungan dengan art and crafting. Oke. Art and crafting. Berarti apa aja tuh? Selain visual 3D, lo bikin berarti 3D juga ya? 3D ya, kadang ada yang minta gue bikin pengen gue bikin sculptingan berdasarkan desain mereka, atau gue yang bikin sketsa 3D-nya secara dari software. Oh iya? Wah gila sih. Terus. Oh, gue baru tahu. Oh, iya. Gue baru tahu anjir. Oke. Terus. Ya ini gue kemarin sempat sih waktu kedapatan ada klien dari angkatan kita juga. Oh gitu. Siapa? Segala dunia ini sempit emang, itu di angkatan kita doang. Emang bermula dari teman sih. Dari sebut nama nih? Bebas. Oh bebas. Gue nggak sebut deh. Oke. Ntar tiba-tiba dia muncul. Tapi gue tahu nggak orangnya? Hah? Gue tahu nggak? Pasti tahu lah. Oh pasti tahu. Pasti tahu. Yang lu sering ketemu? Nggak juga sih. Oh nggak juga. Nggak. Angkatan kita. Angkatan kita. Cowok apa cewek? Angkatan. Cowok. Oh cowok. Kerjanya apa sekarang? Kerjanya sama kayak gue ya, entrepreneur juga. Oh. Depannya E bukan? Hah? Depannya E. Bukan. Oh bukan. Nanya siapa ya? Hah? Siapa ya? Depannya O. Depannya O. Oh. Nggak tahu gue. Lo nggak tahu? Satu geng nggak sama Hah? kita? Satu geng nggak? Sering ngumpul bareng? Enggak. Anak mana? Bandung? Anak Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta. Ya udah ntar coba gue tebak ya. Ntar gue dengerin ulang. Terus dia bikin apa? Dia mau bikin action figure tentang pemain bola Indonesia. Oh. Nah, belum kebayang ya. Iya. Belum kebayang. Gimana? Gue kemarin cukup tertariknya karena dia mau mungkin membesarkan nama sepak bola Indonesia kali ya. Dia yang kemarin dia minta ke gue itu karakternya itu pemain bola yang cukup terkenal. Katanya sih legend ya, legend di Indonesia. Bambang Pamungkas. Oh. Bukan. Namanya tuh Rocky. Oh, Rocky Gerung. Rocky. Kan sepak bola lidah. Gak ada sepak bola. Silat lidah, Pak. Oh, silat lidah. Oh iya. Kan dia umpan lambungnya jago. Oh iya, bisa. Oh iya, gue nggak tahu. Rocky Putiari kalau nggak salah. Oh. Jadi gue juga nggak terlalu tahu. Gue pas gue lihat emang gue juga jarang lihat. Ya sepak bolanya sendiri gue nggak begitu ngikutin. Tapi yang gue tahu kan standar lah ya. Bambang Pamungkas. Yang waktu itu siapa yang apa? Dari luar negeri ditarik ke dalam itu? Gonzales. Oh, Gonzales. Gonzales. Terus ada satu lagi yang ganteng ya.
Yang ganteng, Badim. Ya Badim. Udah cuma itu doang sih. Itu juga gara-gara infotainment. Oh iya. Enggak, tapi dulu sempat gede pas ini liga apa ya? Tim Indonesia itu. Ya, yang Indonesia lawan Asia Tenggara ya. Itu seru sih mereka. Itu pas lagi rame-ramenya. Iya. Udah sih cuma itu doang. Gue juga nggak tahu nih legendnya pas di mana, tapi ya dia sempat lah. Ya wawancara sendiri orangnya. Serius loh? Serius. Dia foto tampak depan, kiri, kanan, belakang gitu. Itu untuk referensi gue. Dada ke atas apa dada ke bawah? Kalau dada ke bawah sama mas-mas yang lainnya juga sama aja ya. Kayak lumayan sih, tapi dia nggak mau ngambil yang kayak style realistis standar gitu ya, yang kayak karikatur kayak di Kompas gitu. Oke. Kalau yang karikatur di Kompas itu kan buat dia kayak banyak yang bikin custom figure modelnya kayak gitu. Dia pengen mau lebih kayak ya zaman sekarang kan udah mulai banyak wibu-wibu pada senang artworknya sekarang lebih favoritnya lebih beda gitu. Dia mau ambil yang lebih stylish, lebih kartun gitu. Kalau yang umumnya supaya orang ngerti style-nya seperti apa? Contoh referensi ke apa gitu? Mungkin kayak ini kali ya, kayak style Disney gitu kali ya. Mungkin kayak Pixar gitu, mungkin Mr. Incredible. Oh iya. Oke. Itu kan lebih emphasize buat ke posturnya, badannya kan lebih bagian tubuh tertentu lah ya. Kalau pemain bola masih yang bawah lah ya. Yang bawah dibesarkan. Oke, ngerti. Bapak ngerti aja nih. Kalau basket kan yang atas. Oh iya. Kalau pemain bola pasti yang bawah kan. Tapi katanya ukuran tidak menentukan. Tidak masalah katanya. Emang teknik gerakan sih ya. Gocek-gocek kanan kirinya jago atau enggak. Kecepatan juga kan. Ada ketahanan. Seberapa cepat dia maju, seberapa cepat dia mundur. Betul. Offense, defense. Iya, betul. Goblok banget. Terus gimana? Itu ongoing apa udah complete? Kemarin udah komplit sih, tinggal nunggu. Kalau dari desain sih udah komplit ya, tinggal nunggu dia go dari sisi teknisnya aja, dari dia dalam ngeduplikat custom figure-nya, karena dia mau productionnya lumayan banyak sih untuk 100-an. Oh ya? 100-an, diperbanyak sampai 100-an. Wow. Kayak part gue di situ ya cuma dalam pas lagi desainnya. Mungkin mundur sedikit, proses lu ngedesain kayak gimana awalnya? Dari setelah tadi mempelajari aslinya gimana, itu lu bikin dalam bentuk digital dulu kah atau langsung nyoba-nyoba atau gimana? Itu sih gue kemarin emang part gue di situ emang cuma gue memvisualisasikan 3D-nya doang. Jadi dia sebelumnya udah hire ilustrator sendiri untuk konsep gimana stylenya. Gue di situ cuma ngemodif dikit dan gue bikin 3D secara softwarenya untuk dia ngasih ke 3D printernya. Berarti 3D modeling ya? 3D modeling. Oke. Itu juga ribet lah, 3D modeling. Terus gue jujur belum terlalu tahu nih yang bagian lu bikin sculpting ini, karena di portofolio lu banyaknya yang 2D kan, grafis. Gue belum pernah lihat yang 3D, yang paling banyak gue lihat yang itu, yang Symbiosis itu ya. Itu beda sih. Nah kalau itu lu udah sempat iniin kan istilahnya apa ya, memperkenalkan lah ke orang gitu. Ada bentuknya yang lu bikin. Nah kalau yang ini gue jujur belum pernah tahu nih gitu.
Ada lagi yang mau ceritain nggak di bagian itu? Kalau nggak gue mau pindah ke yang lain. Ya paling ya awalnya dari karena gue dulu sebagai 3D modeler di kantor gue yang lama kan. Dulu gue ngurusin gue jadi game artist, jadi gue banyak ngurusin sculpting 3D gitu. Karakter. Oke. Jadi sekarang tinggal gue sebenarnya cuma pindah market aja. Tadinya untuk aset game, sekarang gue ngurusin buat custom real figure. Dulu lu di ini kan? Game cinta ya? Game cinta. Bener kan? Game love. Nggak pakai V, Pak. Nggak pakai V ya? Jadi itu dulu lo emang fokusnya di 3D model ya? Gue mundur sedikit lagi. Mundur ini merembet. Oke. Lu kan dulunya emang fokusnya ke melukis ya? 2D. Iya. Gimana ceritanya bisa sampai lu masuk ke situ dan lu tiba-tiba jadi 3D modeler? Awalnya emang gue mulai dari situ karena gue belum ngerti gue dunia 3D. Satu-satunya 3D yang gue tahu yang kita tahu SketchUp. Iya makanya. Cuma bikin berdasarkan desain kotak-kotak gitu. Gue nggak tahu prosedur gue bikin karakter game kayak gimana. Cuma waktu itu emang karena gue memang mutusin mau ke industri game. Dan gue waktu itu skill gue cuma bisa gambar. Jadi gue start dari situ. Pas masuk di kantor itu gue belum kebayang juga sih mau pindah ke 3D. Cuma ngelihat partner rekan kantor gue yang di bagian 3D kayaknya kok seru gitu loh. Barulah habis itu gue tanya-tanya, gue belajar banyak. Pas ada opening dan berhubung ya lumayan gajinya naiknya jauh. Jadi gue waktu itu ada opening, berhubung gue orang dalam jadi lebih gampang untuk pindah ke bidang situ. Ya baru dah begitu gue udah sampai di situ gue langsung belajar banyak gitu, semua tentang modeling, texturing, macam-macam. Main program yang dipakai apa? Kalau dulu sih untuk secara general kita pakai 3D Max. 3D Max. Render V-Ray? Enggak, kita karena render kan beda. Biasanya render kan ada engine-nya kan kita real time. Real time engine. Real time. Jadi biasa kita pakai engine dari game kayak Unreal, Unity. Oke. Atau jujur gue tidak tahu sih. Beda banget ya? Beda banget. Pas kita kuliah. Tapi sekarang zaman emang udah makin parah sih majunya software. Gue baru-baru ini belajar ini. Gue lagi kursus nih, Revit. Gue baru tahu itu kan sebutannya BIM kan, Building Information Modeling. Jadi semua informasi mengenai bangunan itu ada di situ gitu. Nah, dan gue baru tahu ternyata SketchUp itu termasuk BIM juga. Tapi SketchUp itu BIM 3 dimensi. Sedangkan Revit, Archicad, dan lain-lain itu 7D kalau nggak salah. 7? Iya, 7. Jadi semuanya dibedah sampai dalam-dalamnya tuh kelihatan semua di dalam satu model. Oke. Jadi semua informasi mengenai bangunan itu di dalam satu model gitu. Oke. Itu gila sih. Gue udah sempet ngira ini universe sebelah mana nih. Katanya dimensi keempat aja udah waktu nih, gue nggak tahu nih dimensi ke-7 nih. Iya sih, nggak tahu itu sebutannya gitu tapi gue belum mau mendalami juga. Maksudnya 7 dimensi itu apa sih? Tapi katanya sampai 7 dimensi gitu. Mungkin karena emang ini kali ya, apa dia fokusnya ke bangunan ya? Iya, bangunan. Tapi gue nggak tahu di bidang lu, tapi kalau di arsitek nggak tahu sih, ini sama lah kreatif. Lu takut nggak sih kayak bidang kita tiba-tiba diambil sama program gitu? Karena secanggih itu program. Dan sekarang pun kita bergantung sama program. Tanpa ada program lu bisa berkarya. Kan gitu kan pertanyaannya. Berarti sekarang udah kita 30% misalnya bergantung sama program. 70% skill kita. Lama-lama 50% dipegang program. Kita cuma 50%. 50%-nya diambil kita, kemampuan kita udah tinggal 50% nih.
Lo ada ketakutan gitu? Ya, gue nggak tahu sih ini sampai untuk sampai tahun kapan lah. Ya, kalau sekarang kan untuk kayak orang-orang yang kerja sebagai 3D modeler itu kan zaman sekarang kan ada 3D scanner. Oh iya? Hah? Iya. Jadi dia maksudnya scan 3D. ya dengan alat dia nge-scan 3D itu sudah masuk di dalam Digital. di digital, tapi rata-rata itu kan karena dari scanner itu kan teknologi belum bisa seakurat itu. Mungkin bentuknya akurat tapi Ada detail-detail mungkin yang belum. iya, karena kan struktur di dalam digital kan beda sama yang aslinya ya. Kita berurusan sama yang namanya vertex, surface, gitu-gitu untuk menerjemahkan dari hasil scan ke dalam software itu kan sekarang masih butuh sumber daya manusia. Ini, Sekarang ya? Sekarang. selain desain ya, kalau desain menurut gua sih nggak bakal ada matinya lah untuk mengkonsep sebuah desain itu. Cuma kalau yakin lu? Hah? Yakin. Cukup yakin sih gua. Oh, oke. Cukup yakin. Bukannya sekarang logo udah banyak yang di internet. Oh, di klik jadi logo. Ya? Generate logo itu. Itu 5 tahun lalu belum ada itu. Ya, kalau menurut gua soal desain yang di generate itu buat gue pribadi sebagai desainer juga sih Nggak ada soul-nya. ya itu ya Nggak ada soul-nya. bener nggak ada soalnya. Dan kan apa ya, kita dulu belajar desain itu kan untuk tujuannya untuk memecahkan solusi klien. Ya mungkin ada klien yang solusinya terpecahkan dengan dia mengenerate logo itu ya. Emang ada pasarnya kan? Memang ada pasarnya yang kayak gitu, tapi untuk yang mungkin untuk market yang atas harusnya nggak mungkin lah itu pakai generate dari situ. Untuk paling kalau gue bilang itu nggak ada salahnya juga sih. Kayak berguna lah buat kita sebagai desainer untuk mencari referensi. Mungkin ada suatu generate yang di generate bisa kita ngeliat ya, wah ini bagus sih model kayak gini. Berarti lu nyontoh komputer dong? Oh nggak nyontoh, itu referensi. Mantap. Iya. Ingat kata dosen kita dulu, tidak ada sesuatu yang baru di dunia. Oh iya betul, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ya. Tadi sebenarnya kita udah pernah ngalamin ini tau dalam sejarah. Dulu zaman klasik. Ini sama nih, arsitektur maupun seni sama klasik kan? Ya. Klasik dengan dia apa? Ya lukisan-lukisan kayak apa sih namanya? Ya itulah yang realistis gitu-gitu, tau kan? Oh, Mona Lisa. Ya gitu-gitu. Sama juga arsitek juga dengan banyaknya apa? Bentar nih. Dengan banyaknya in a sense lebih banyak soul-nya. Ya kan? Kemudian muncullah pabrikasi kan? Pabrikasi. Mulai muncul namanya arsitektur modern, kotak-kotak doang, pakai steel, pakai apa. Mungkin kalau orang di zaman itu yang hidup di zaman itu ngerasa sama kayak kita nih, itu nggak ada soul-nya gitu. Justru klasik dong yang ada soul. Iya nggak sih? Kebayang nggak sih? Ya kebayang. Lukisan juga mulai sama, geometris, garis lurus, 3 warna doang. Itu kan the steel kalau nggak salah, yang cuman merah, biru sama kuning kalau nggak salah. Nah sekarang di zaman sekarang teknologinya masih berupa fisik ya, yang bisa dipabrifikasi. Sekarang udah mulai masuk ke digital, yang bisa dibangun oleh digital. Jadi udah semakin jauh nih teknologinya untuk menghilangkan soul itu. Ya, menarik nggak sih? Kalau tapi sekarang orang mulai muncul lagi pemikiran bahwa kita harus balikin soul-nya lagi nih. Ini sama aja nggak sih kalau menurut gua tuh kayak kita ngomong soal politik untuk kepemimpinan di suatu negara tuh ya lo tahu kan yang mulai dari monarki jatuh ganti ke oligarki,
ke demokrasi dan Demokrasi terus sebagainya, oligarki gitu. lagi. Kalau menurut gua siklusnya pasti selalu begitu. Oh, Karena pasti, orang iya sih, iya sih. kita tahu kan prinsip dasar manusia itu tidak pernah puas. Ya. Coba tanya istri Anda. Saya belum punya istri, Pak. Oh iya, belum punya istri. Bagus. Jangan iya, sebut iya. menikah, Pak. Oh iya, siapa? Nggak buru-buru kok. Iya sih. Berarti lu percaya ada sebuah siklus berarti? Kalau bisa gua analogiin mungkin kayak bandel kali ya. Kalau suatu saat begitu udah terlalu jauh ke kiri, sih dia ada waktunya untuk stop dan dia balik lagi ke kanan. Oh, oke. Ini kita sama nih dalam hal ini. Keseimbangan, harmonis. Ya. Lu percaya itu di semua hal atau gimana? Enggak juga sih, gue percaya itu berlaku untuk semua yang berhubungan dengan unsur manusia lah. Oh, ya, setuju. Alam, lu nggak percaya di universe ini ada sebuah keseimbangan yang berusaha untuk universe mencapai keseimbangan tersebut ya? Itu gue yakin juga begitu sih. Cuma gue nggak bisa ngomong banyak soal yang itu karena gue bukan tipenya yang. Iya sih. Tapi gue yakin loh, maksudnya ya ekosistem suatu saat bakal menyeimbangkan dirinya sendiri. Oke. Dalam hal ini kita sama lah. Gue juga percaya keseimbangan sih, yin and yang. Menciptakan sebuah keharmonisan antar kontradiksi. Nah, yang sebelah kiri nggak boleh beda sama yang sebelah kanan. Ya, jadi sama. Seimbang. Ya, harus sama ya besarnya Besarnya harus ya. sama. Tapi kalau cowok biasanya agak beda. Karena cowok kan nggak punya. Ya. Oh, kalau masalah itu nanti ada lagi analogi. Oh, ada lagi ya. Katanya yang bikin manusia sempurna itu adalah ketidaksempurnaan. Oh. Tapi in a sense gue percaya. Gak tau, lu nonton ini gak sih? Full Metal Alchemist? Gue baca manganya. Lu baca manganya? Tapi gua... di situ kan dibilang makhluk yang sempurna, perfect being itu perpaduan antara feminis dan maskulin. Ya. Makanya cowok dan cewek bersatu dalam pernikahan itu menjadi perfect being. Secara filosofisnya itu gue juga percaya sih. Karena pada dasarnya cowok dan cewek itu emang berseberangan sih, opposite. Itu gue juga percaya. Lo juga percaya? Masih percaya kan? Masih percaya. Amin. Biarpun justru karena banyak pengalaman, gue mengerti banget gue. Siap. Cewek berbeda di mana. Iya, bagus. Itu makanya gue bilang tadi di mobil. Tapi emang nggak tau sih. Gitu, lu dengerin Jordan B. Peterson. Itu kan dia bilang masculinity itu representasi dari order kan. Ya. Sedangkan femininity itu representasi dari chaos gitu. Dan gak ada yang jelek. Maksudnya bukan berarti feminis itu chaos tapi jelek, enggak juga. Kalau terlalu banyak order kan juga jadi otoriter kan. Betul. Makanya yang gue percaya itu in a sense benar karena cowok itu lebih thinking, pakai logic. Itu kan very order kan, order banget, ada runtutan dalam berpikir. Cewek itu chaos banget, karena feeling. Apa yang dia bilang 5 hari lalu belum tentu sama dengan hari ini gitu, karena feeling dia mungkin berubah, swing gitu. Ini riset kan emangnya, bukan curhat ya. Ada dua-duanya sih. Tapi riset juga nggak bisa dibilang riset. Iya. Belum tentu kebenaran ya, tapi yang gue perhatiin sih kayak gitu sih. Makanya gue percaya perempuan itu takut dengan ketidakberaturan di dirinya dia sendiri. Makanya butuh sosok yang stabil. Gue suka cowok yang stabil, itu. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau cowok yang nggak stabil? Makanya cowok harus mengejar stabil. Gitu. Tapi gue nggak percaya stabil itu dalam financial doang. Nah, ya. Gue percaya dalam hal mental sih, gue percaya itu. Makanya yang gue percaya itu dari pengalaman juga sih. Benar. Memang nggak tahu sih, perempuan tuh selalu ngeluh. Ini yang hati-hati loh Pak, dapat email dari feminis nanti Pak. Ini yang gue perhatiin, cewek itu bakal curhat tentang cowoknya yang nyebelin, cowoknya yang punya power terlalu gede di relationship-nya dia. Dia bakal curhatin ke temannya. Aduh, cowok gue tuh gini. Tapi nggak bakal pernah diputusin. Iya, betul. Tapi kalau ada cowok yang terlalu baik, nah itu
nggak bakal kejadian. Wah, kamu terlalu baik tuh buat Iya, aku. nah. Itu kayak gitu. Iya. Karena ada apa ya? Somehow dengan menjadi dominan tuh menunjukkan power. Dengan menunjukkan power itu menunjukkan order gitu. Nggak tahu sih, tapi ya kesannya kayak ini banget sih, patriarki banget sih. Patriarki. Ya, kalau gue bilang bukan Kata-kata. Gimana kalau sudut pandang lu? bukan patriarki, ya ada lah maksudnya unsur patriarki di situ, tapi kan setengahnya karena memang sebenarnya patriarki itu kan memang mengambil dari sifat dasar alami cewek dan cowok pada umumnya. Nah, gue bilang ya nggak bisa terlalu hitam putih lah. Nggak usah. Karena ini kan bincang ruang ya, bukan Oh, iya. hitam putih. Bisa rem tadi. Hitam putih yang itu dong. Yang Botak itu, yang botak-botak itu. Nah, yang dulunya pesulap loh, Pak. Diperjelas lagi. Saya dulu nonton di TV. Itu gue sering nonton dia sih, itu bagus. Joe Rogan sampai nonton dia kan. Emang Tapi gue sering baca juga tentang ini apa ya, evolutionary psychology. apa tuh? Jadi ilmu psikologis tapi dia ngambil ranahnya dari proses evolusi. Jadi diruntutin kenapa cowok sikapnya kayak gini, diruntutin dari proses evolusinya. Cowok tuh begini karena begini gitu. Nah, sedangkan cewek diruntutin juga. Ini berhubungan sama itu ya, sama pas zaman dulu pas kita masih masa Berburu dan lain-lain. berburu, Iya, lah, gitu. ya. Nah, itu yang tadi gue jadi kayak gitunya. Kayak cewek tuh lebih cenderung ini udah ada risetnya juga. Kan psikologis itu percaya dengan teori five big traits kalau nggak salah. Jadi 5 sifat manusia. Secara riset, perempuan itu memang sifat agreeable-nya lebih tinggi. Lebih mudah untuk setuju gitu. Boleh kalau mens ya. Dia cenderung susah untuk menolak atau susah untuk tidak agree. Nah, kalau dijelasin pakai teori evolusi itu, karena dulu perempuan itu memang di rumah, dia yang maintain komunitas, maintain anak-anak, maintain secara sosial society-nya gitu. Apa istilahnya apa ya? Ya begitulah. Nurture lah. Ya, menurture. Apa itu nurture? Iya, menurture. Makanya bagi mereka lebih penting pengakuan secara sosial. Ya. Pengakuan sosial itu penting bagi perempuan. Sedangkan cowok yang pergi keluar berburu dan lain-lain, bagi mereka nggak penting pengakuan sosial. Bagi mereka yang penting adalah kuat gitu. Itu satu pandangan kayak gitu. Ya gitu sih. Gue jadi lupa pengen ngomong apa. Ya pokoknya gitu lah intinya. Nanti kalau ingat gue sambung lagi deh. Makanya kayak gitu. Gue nyambung ke situ juga sih. Kayak zaman modern sekarang banyak lah ya cewek yang lebih secara finansial malah lebih stabil dibanding cowok-cowok, apalagi cowok-cowok kan juga mungkin ada beberapa yang lebih senang bertualang dibanding cowok yang lainnya. Ada yang mencari stabil, ada yang senang menjelajah hutan belantara sendiri karena dia banyak rasa ingin tahunya. Ya, contohnya Bram ya. menjelajah sebelah mana itu. Tapi memang kalau menurut gua sih mungkin dari yang gua perhatiin sih di luar dari mereka cari kestabilan secara finansial, mungkin kalau misalkan si wanitanya ini sendiri dia punya kestabilan finansialnya sendiri kan, dia kan sudah terbutuhi gitu. Sudah terpenuhi Terbutuhi siapa? terbutuhi. Mesti cari nih kosakata di kamus bahasa Indonesia terbutuhi. Terpenuhi. Mungkin dia merasa terpenuhi di situ, tapi tetap dia mencari dari sisi emosional. Memang pada kenyataannya cowok bisa lebih stabil secara emosional gitu. Kalaupun bahkan ini gue cerita aja nih
di kantor gue kemarin gue kenal sama senior gue, yaitu cewek yang tipenya cukup laki, cukup laki. Tomboy. Logiknya jalan banget. Tapi satu hal yang gue notice dari dia itu, terutama pas dia udah menikah, dan habis itu pas hamil, dia cerita sendiri. Dia bilang katanya, aku kalau di rumah, aku yang modelnya kayak gini aja, begitu pas hamil langsung jadi emosional. Langsung nggak stabil soalnya. Dia butuh ya kembali lagi butuh seseorang buat menetralkan. Itu gue percaya sih. Beberapa hal mungkin feminis itu percaya dengan perempuan terbentuk seperti itu karena lingkungan gitu. Cowok terbentuk seperti itu karena lingkungan, tapi mereka nggak pernah mau melihat sisi biologisnya gitu. Mungkin memang dari secara biologis ada yang berbeda gitu. Bahwa ada faktor lingkungan, benar ada faktor lingkungan, tapi ada faktor biologis juga. Gue nggak tahu sih, itu kan secara hormon aja udah beda. Dan kita tahu kan hormon itu kan mempengaruhi perilaku kan. Iya. Laki-laki testosteronnya lebih gede udah pasti. Itu makanya sifat agresif laki-laki lebih banyak, seksual drive-nya mungkin lebih gede karena itu. Kayak gitu-gitu. Makanya gue kayak gitu sih. Nggak usah dilanjutin. Tapi emang gue percaya beda. Tapi gue nggak percaya bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Nah, tuh dengar tuh feminis. Gue percaya setara tapi tidak sama. Disclaimer. Oke. Mungkin lanjut ke ini. Simbiokis. Oh iya. Ya, lagi. Selingannya banyak ya. Gak apa-apa. Nah, ini kan udah sering nih lu post dan lu istilahnya branding lah ya. Iya. Ya. Lu mau ceritain sedikit nggak? Karena gue penasaran. Ya, simbiokis itu kita bekerja di nggak tepat kayaknya gue ngomong bekerja. Mungkin kita membuat suatu produknya itu yang marketnya tuh niche banget. Apa ya niche? Tahu nggak sih niche-nya? Terbatas lah, tapi ada terpusat. Itu benar-benar mungkin kalau misalkan yang pendengar pada tahu, mungkin ada yang pakai juga karena yang namanya mechanical keyboard. Itu sebuah keyboard yang keyboard custom yang bisa di custom semua sesuai ergonomisnya yang sesuai dengan cara user pas lagi ngetik gitu. Oke. Dan jadi ada ketika begini bisa juga ya? Bisa. Custom ya? Sambil tidur. Berarti emang full custom gitu ya, sesuai kita gitu. Oke. Dan itu ya seperti juga halnya orang-orang semua yang di industri eksklusif pasti semua pada nyari value lebih dari sesuatu kan. Kalau terlalu praktis doang biasanya amber. Kehilangan jati diri ya. Seperti rumah-rumah yang itu ya. Rumah-rumah yang sama semua. Seperti developer yang depannya S itu. Udah, lanjut. Ini tolong dong nih, podcastnya masih kecil nih. Masih kecil lagi aja. Ingat saya bapak dari Serpong ya? Oh iya. Saya dari Bekasi loh. Ya itu Serpong S kan? Iya. Kita sepertinya punya developer yang sama ya. Kayaknya beda yang di otak kita. Kayaknya beda deh. Beda. Ya, kepala saya isinya masih jadi. Lanjut. Ya, jadi kadang-kadang kan banyak yang mau punya mobil mahal. Awalnya buat biar lebih tahan lama, bagus, mesinnya lebih oke, interiornya lebih oke. Terus mereka nyari value lebih. Gimana kalau gue modif, gue pengen punya body kit, gue pengen kacanya
kacanya yang bagus, bukan cuma kaca mobil biasa yang ada tulisannya drive-thru McDonald. Mobil gue begitu. Oh, iya. Ya, berarti ada masih orang biasa. Memang masih biasa banget Iya, nih. Gak apa-apa. Lanjut. Terus. Dan biasanya jadi orang mencari keyboard itu ada yang namanya artisan keycap. Oh, artisan keycap. Keycap itu tombol-tombol yang di Tombol-tombolnya. keyboardnya. Oke. Dan ada yang namanya artisan keycap itu maksudnya adalah tombol tersebut didesain dengan art yang unik lah, yang unik. Oke. Berarti emang didesain fungsinya mungkin estetis berarti ya? Estetis. Oh, oke. Dan kenapa orang mau? Banyak sih, Banyak alasannya. Banyak alasannya. Ada yang karena pertama yaitu estetika. Dan kedua mungkin prestis. Jadi kalau misalkan di lingkungan orang-orang yang menggunakan mechanical keyboard itu biasanya mereka juga ngerti lah industri Symbio ini yang sama kayak Symbio ini. Mereka tahu mana yang top tier-nya lah. Top tier yang bagian atas itu. Ya sama lah kayak misalkan cewek-cewek pada mau punya tas. Udah tau lah merek atasnya. Merek atasnya tiba-tiba pas ngeliat ada Gucci, ada Dior atau apa. Jadi prestis juga bisa. Dan ketiga ini sebagai bahan collectible juga. Jadi ini cukup umum lah, pengetahuan cukup umum bahwa kalau punya artisan keycap itu harga yang dibeli dan harga aftermarketnya itu beda banget. Berarti investasi juga ya? Ya si collectible. Yeah. Bisa lebih mahal. Sama kayak misalkan punya action figure, mungkin ada yang udah ngumpulin nih satu seri anime, dia udah punya semua, tinggal satu karakter yang dia belum punya. Nah biasanya dia ada yang oke lah, gue beli seberapa pun harganya, gue kasih. Karena banyak yang beli dapat artisan keycap itu dia jual lagi, ada yang memang dia mau jual lagi, bukan untuk kepuasan pribadi. Oke. Menarik. Gue belum terlalu mendalami sih yang model bisnis kayak collectible gitu. Sebenarnya udah ada lama kan, dari lama sebenarnya. Zaman dulu perangko ya kayak gitu kan, kayak perangko tutup botol Coca-Cola. Atau mungkin bolpen mungkin ya? Bolpen ya? Bolpen ya ada. Bolpen 1 juta. Atau materai gitu-gitu? Hah? Materai, iya nggak sih? Materai. Tapi mungkin bedanya kalau materai itu kan berharga setelah dikontrak. Tiba-tiba 10.000 nilainya jadi 200.000, 200 juta ya? Emang yang belakangnya materai itu emang ngeselin kok. Saya juga nggak suka cewek materai. Materai itu. Materai. Sekarang udah sampai mana prosesnya Symbiokiss dan apa yang mau dituju? Kalau kita dari awal sih emang kenapa ya itu salah satunya kita pilih nama Symbio itu karena kita mau base bisnis kita seperti layaknya simbiosis di alam. Jadi kita lebih men-include sesama keycap maker yang lain. Kemudian kita juga dalam bisnisnya juga mungkin nanti akan banyak ngembangin sayap ke kiri kanan supaya bisa bisa mengkomplementer lah satu sama lain. Dan sekarang progres kita sedang mulai membuat satu prototipe pertama. Jadi emang dari kemarin karena memang kita
ini industri yang kurang dikenal, jadi kita nggak dapet informasinya juga. Mungkin banyak di YouTube, tapi terkadang teknik-teknik yang cukup kompleks gitu, kita mesti belajar sendiri, kita mesti coba sendiri, atau kadang malah mesti bikin mikirin konsep sendiri, dan produksinya itu memang lebih cukup ribet lah. Jadi banyak, makanya kemarin sedang lagi proses R&D, jadi kita banyak eksperimen ini, eksperimen itu, materi, dan kita banyak nyoba material dan bahan mulai dari sculptnya sampai kita produksi resinnya. Itu banyak eksperimen dalam situ sampai kita sekarang baru siap untuk launch prototype pertama. Oke. Oh, udah mau siap berarti ya? Udah. Oh. Udah. Gue lagi di masih lagi dimasak. Oh iya. Ada keycap yang lagi dimasak. Ya itu kemarin percobaan. Mungkin itu nggak akan di launch ini, tapi dari situ kemarin banyak poin-poin tertentu yang kita bisa pakai kayaknya untuk next prototype itu pasti saya yakin langsung jadi. Gue pengen mundur dikit. Tadi kan mungkin dari segi bisnisnya ya. Gue pengen dari segi desainnya. Oh. Nah kan lu, nggak tahu, lu yang desain bukan sih? Ya, gue yang desain. Gue pengen tahu, maksudnya inspirasinya apa, gitu-gitunya. Oh, oke. Ya kan, ya menarik. Kan lu bikin semacam karakter juga berarti kan? Iya. Ya, jadi berhubung ini kita mau naikin value dari sisi collectible juga, kita mesti mikirin ada satu tim set yang emang bisa berkesinambungan. Itu memudahkan orang-orang untuk relate dari satu produk ke produk lainnya. Dan kemarin berhubung di jajaran artisan keycap banyak gamer yang ngerti karakter dari anime atau manga itu atau game. Jadi kita kemarin ambil referensi dari game, dari Dark Souls. Ada banyak lah bos-bos di dungeon-dungeonnya yang armornya cukup keren-keren. Dan gue pertama kali ambil referensi dari situ, cuma gue tweak. Inspirasinya lah. Inspirasinya, gue tweak sebagai karakter yang lain. Jadi dia punya banyak kemiripan sih, tapi pada konsep background dasarnya semuanya beda, cuma dari appearance-nya doang. Appearance-nya hampir mirip lah. Hampir mirip dengan karakter yang ini. Lu bikin sampai sejauh lore-nya gitu-gitu nggak? Itu awalnya nggak terlalu detail, cuma berhubung kita mulai zaman sekarang kan mulai pada banyak sibuk soal branding dan marketing dan lain sebagainya, dan gua dan tim gua berpikir bahwa ini kurang timeless lah kalau orang nggak bisa relate ke karakternya sampai cukup dalam. Jadi gua dan tim gua itu bikin satu lore. Tiap karakter ada lore-nya menjelaskan bahwa dia ini apa. Dan itu mempermudah kita untuk mendesain produk berikutnya. Misal kita mau bikin suatu environment, kita tahu ini karakter ini environment-nya di mana. Atau kita mau bikin suatu senjata gitu. Wah, keren sih. Gue sering tuh baca-baca lore. Iya dan ya orang tertarik secara emosional ya. Ya. Gue kalau di Wild Rift itu gue paling demen Amumu. Sampai ada lagunya. Lu dengerin lagunya? Gue dengerin lagu lo. Apa lagu Amumu? Ada lagunya. Apa? Dari apa sih tim yang bikin LoL itu? League of Legends, timnya Riot ya? Riot Games. Jadi lu tahu cerita Amumu nggak? Tahu.
Ya dia cuma pengen teman aja sebenarnya. Iya. Sesimpel itu, tapi ceritanya Gue suka Momo itu karena ability-nya yang nangis itu bener-bener itu kreatif banget sih. ability yang nangis yang skill 2. Ya skill 2. Dia nangis karena dia mencari, dia cuma mau seorang teman. Iya. Itu bagus banget Bagus. itu dari sisi konsep. Ultinya kan juga tantrum. Iya. Itu curse-nya kan? Betul. Itu malah bikin dia jadi makin gak bisa punya teman gitu. Betul. Oh gila sih. Lu harus dengerin lagunya deh. Ya, itu bikin orang anjir kasihan banget. Dekat secara emosional ya. Iya. Betul. Menarik sih. Tapi belum diungkap berarti lore-nya. Masih Belum. Kita mau ya, karena kita nggak mau terlalu cepat, takut terlalu hype sih. Oke. Mengingat kita gua sering di komunitas game cukup ngerti lah dunia gaming, dan kemarin kan sempat CD Projekt Red blunder besar di Cyberpunk dia blunder ya? Blunder parah itu dengan hype yang sebesar itu, tapi mereka nggak bisa deliver. Jadi buat gue lebih baik kita pelan-pelan Loki aja ya, sampai produknya keluar dulu, jadi pasti baru kita di situ develop pelan-pelan. Jadi kita nggak langsung kita cekokin, karena orang-orang kalau dari sisi marketing sih ya, orang-orang tuh suka lupa kalau kita cekokin terlalu banyak. Yeah. Kita mesti cekokin pelan-pelan. Iya sih. Benar. Ya, tapi gue nunggu banget sih. Sepertinya menarik lore-nya. Mungkin kalau ada yang mendengarkan, ini pendengarnya paling cuman berapa sih? 10 paling. Lo mau memperkenalkan? Awalnya 10. Lama-lama. Ya moga-moga lah ya. Makin lama 5 doang. Aduh, sedih gue. Tapi lo mungkin kalau orang pengen follow atau pengen tahu lebih banyak tentang ini, lo mau ini nih? Mungkin nanti follow aja di Instagram. Namanya, tolong di-cut habis ini. Sok. Jadi kalau ada yang mau nyoba lihat, biarpun sekarang belum ada produknya, baru ada dua post tentang teasing karakter yang pertama. Ini ada di @Sindio pakai Kiss. Y-nya di depan ya, SY. Y-nya di depan. Ya, ntar Simbeye. Simbio. Oke, siap. Itu lumayan menarik sih. Gue kemarin juga ngeliatin. Itu sejalan sama, kayak dulu lu pernah juga bikin project yang mirip-mirip di Instagram, yang lu mau bikin cerita juga, cerita bergambar. Itu kalau urusan soal Instagram gue yang ilustrasi itu emang bawaannya maju mundur itu. Maju mundur ya? Maju mundur. Tapi ya itu sempat karena ya itu awalnya gue ngerasa kayak gue bingung, awalnya ilustrator yang gue jadiin panutan itu ya kayak model Arja Takemichan awal-awal kayak gitu. Makin lama di Instagram, makin ngelihat ke orang-orang lain yang mereka lebih fokus dengan capture satu momen. Jadi buat gue sekarang ya kadang-kadang gue tetap bikin karakter gitu, tapi yang gue pengen ya kalau tiap kali gue gambar itu gue pengen capture suatu momen, karena orang-orang kalau ngeliat momen itu mereka daripada karakter mereka lebih relate dengan momen. Preferably sih kehidupan sehari-hari ya. Iya. Daripada sekedar wah keren, besok lupa gitu. Iya, gue bikin gambarnya capek-capek 8 jam udah cuma dilihat 2 detik, wah keren, terus dia slide lagi. Iya benar. Ya cukup menarik sih. Apalagi Dan? Kalau ada yang ceritanya itu sih karena gue terinspirasi sama ada akun Instagram, tapi dia bukan
Dia bukan yang gambarnya. Dia ngambil gambar dari orang lain. Oh, tapi bikin narasi. Tapi dia bikin narasi. Itu bagus-bagus narasinya. Gua tiap kali ngeliat ceritanya dia tuh untuk cerita pendek itu oke banget. Lu di Symbiosis, gue jadi keinget. Lu Symbiosis bikin universe atau gimana? Ada nanti ya? universe-nya. Wah, seru sih. Tapi itu ya kalau karakternya udah banyak. Iya. Kalau karakternya udah banyak. Kita udah ada planning kok, udah ada planning untuk. Menurut gue 5 cukup buat universe. 5 aja cukup. Udah cukup untuk awal gitu. Cukup. Mass Effect aja berapa? Hah? Yang apa? Maksudnya yang utamanya gitu. 14 Solus, Talia Zora. Banyak lah. Banyak ya? Itu Garus mulai dari opinionnya aja. Yes. Garus, Miranda. Tapi yang Mass Effect 1 yang utama cuma berapa? Oh iya. Ya, itu kan cukup buat the OG. Iya. Original kan. Kayak cuma 5, nggak nyampe 10 lah. Yang utama yang membentuk emosionalnya ya. Menurut gue cukup sih. Tapi Bisa lah. sampai terakhir ya Mass Effect 3 ngeliat karakter yang pertama baper kan. Oh iya, baper ya. Baper banget. Itu udah lebih jauh. Gue baru nonton lagi tuh Mass Effect. Nonton ulang. Nonton apa main, Pak? Nonton, gue nggak pernah mainin. Gue nonton doang di YouTube. Kenapa? Gak ada sempat. Oh. Gue biasa sambil makan, gue nonton. Kadang-kadang gue bingung nih pengen nonton apa. Akhirnya nonton yang udah lama-lama. Gue nonton lagi Mass Effect, kan gue sambil makan tuh. Kalau main kan gue harus dedicate waktu gue sekian jam untuk main gitu kan. Betul. Kalau nonton tuh gue bisa sambil ngelakuin yang lain. Gitu. Betul. Bisa kayak gitu sih. Makanya gue lumayan cukup tertarik sama cerita-cerita gitu, expand universe dan lain-lain. Sempat pengen bikin juga cuman. Karena memang makanya gue kenapa senang sama game atau movie yang dia karakternya emang di develop secara apa detail, dan dia punya background yang benar-benar oke. Apalagi kalau di game gue paling demen kalau gimana kita nge-reveal backgroundnya dia satu persatu dari quest itu. Begitu kebuka satu persatu baru kita kenal dia pelan-pelan. Itu gue bilang itu part yang terbagus dalam game design itu di situ. Iya, seru. Ya sih benar-benar. Backgroundnya dia dulu punya trauma. Biasanya gitu kan. Bapaknya mati. Tadi gua sama itu Dragon Knight mau ada animenya, tau nggak? Hah? Dragon Knight Dota. Wah, gue nggak tahu. Udah lama nggak ikutin Dota gue. Nah makanya itu. Maksudnya dari sekian lama Dota ada, baru sekarang nih akhirnya dibikin jadi film anime berdasarkan lore-nya dia. Oh, gitu. Jadi maksudnya mungkin investasi jangka panjang sih bikin lore dan bikin universe itu. Kalau menurut gue mungkin dia akhirnya notice dengan marketingnya dari League of Legends kali ya. Dia ngelihat mereka bikin karakternya dengan lore yang cukup ini, dan mereka banyak sinematiknya. Dota mati sih karakternya. Terlalu ribet sama balancing itu sampai lupa sama unsur lain gitu. Karena mereka susahnya juga lore-nya itu kebanyakan dari Warcraft kan. Dan mereka cabut dari Warcraft. Tapi karakternya masih kayak gitu. Nah, mereka bingung tuh ntar masalah apa? Hak cipta dan lain-lain kan. Iya. Kan Dragon Knight, Queen of Pain. Itu kan semua dari ini. Warcraft semua. Benar. Lore-nya. Sedangkan lo kuatnya di karakter karena mereka bikin original. Benar. Kayak LoL itu karakternya bagus-bagus ceritanya. Dan mekanik gue juga lebih suka model kayak League of Legends itu, karena dia mekaniknya lebih ada bahkan karakternya tuh kelihatan dalam mekaniknya. Bukan cuma dari desain karakternya sendiri, desain armor, tapi dari background sama ya seperti kayak contoh tadi lah si Amumu kan. Skillnya juga nyambung. Dari skillnya semuanya tuh nyambung jadi satu gitu. Dan itu yang buat gue bikin yang gue sebut desain yang bagus tuh kayak gitu. Kalau perbandingan lain, Overwatch tuh salah satu yang lore-nya juga. Lu main gak sih?
Overwatch menurut gua Lore-nya tuh gila sih menurut gue ya. menurut gua oke. Tapi kenapa dia nggak tahu menurun atau gimana gitu? Mungkin karena dari kalau yang itu mungkin dari unsur gameplay kali ya. Gameplay ya? Gameplay. Community. Hah? Community. Ya mungkin itu juga karena apa ya mereka cukup oke. Sinematik apalagi lah ya Blizzard mah nggak usah ngomong banyak lah gitu. Yeah. Blizzard kalau sinematik itu udah Gila sih. top one lah. Tapi kalau untuk urusan gameplay ya susahnya memang multiplayer battle arena itu kan memang banyak faktor di situ dan orang bisa jenuh apalagi kalau gameplaynya nggak diupdate sekian lama. Makanya bentar lagi kan keluar ada Overwatch ya. Iya, Overwatch 2 ya? 2. Menurut lu lebih penting maintain fans yang udah getol di dalam atau ngorbanin fans lama buat dapetin fans baru? Itu kan kadang-kadang suka bentrok tuh. Iya. Entah itu game atau apapun. Ya kalau menurut gua sih dari sisi bisnis gua bilang nggak ada salahnya sih ngorbanin fans lama biasanya mereka ya kejebak nostalgia doang sih. Ntar juga pada Balik lagi. akhir-akhir ya kayak ngambek aja bentar nggak mau lah terus habis itu nengok bentar peluk gitu lah kayak anak-anak lah. Stalking sebentar terus habis itu balik lagi karena kalau developer game dia mau maju ya inti pertama dia harus membesarkan komunitinya. Karena kalau komunitinya sedikit, yang main sedikit, mereka nggak bisa berkembang kemana-mana. Nggak dapat untung. Apalagi ya? Gue ngeliat post lu yang terakhir 500 Days of Summer. Oke. Gue ngebaca nih arahnya mana nih. Nggak, kita bahas film dulu. Kita bahas film. Bahas film. Soalnya nih film yang apa? Yang patut untuk didiskusikan. Menurut tuh di film itu siapa yang salah? Si cowoknya apa ceweknya? Gue lupa namanya. Si ceweknya siapa sih? Summer. Si cowoknya? Tom. Tom. Menurut lu? Jangan tanya kenapa gue hafal. Oke. Enggak, gue juga relate. Gue juga relate. Tapi menurut siapa yang salah? Gue bilang dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Kenapa? Kalau dari gue, pendapat gue sendiri ini dari Summer, kesalahan dia adalah dia tidak menegaskan. Gue bilang cukup egois dia karena untuk kebutuhannya dia men-input si Tom dalam kehidupannya dan gue nggak bilang itu mempermainkan sih, tapi cukup mempermainkan ya. Kalau gue bilang mempermainkan, tapi ya itu ini terkait dengan kesalahannya si Tom juga. Karena jadi sebenarnya kan intinya Summer ini kan udah bilang dari awal kan nggak mau hubungan. Nggak mau. Kita cuma teman. Kita cuma teman. Tapi mesra, TTM lah ya. Ya kesalahannya itu memang ya ini kesalahan semua orang yang bilang mau jadi teman tapi dia mesra menginclude perasaan di dalam situ. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih include perasaan, tapi asal ngerti gitu loh sebagai lo orang dewasa yang bertanggung jawab, ya ada batasan-batasan yang mesti lo tempatin di situ. Nah kalau nggak ada ya jadinya kayak begini gitu loh. Lo mau bubar susah karena memang sebenarnya tidak pernah termulai. Tapi mau maju juga sebenarnya Summer-nya kan merasa ya Tom ini bukan seseorang yang dia mau. Dan kalau gue bilang bagiannya si Tom, ya kesalahannya dia tidak bisa maksa. Dia memproject apa yang dia mau tanpa dia melihat realitanya Summer sebenarnya dia hubungan mereka tuh seperti apa. Ya, memang batal jadinya. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu banget. Tapi gue notice satu hal lagi yang dari Tom.
karena di sepanjang film Summer tuh selalu pengen Tom ngikutin passion dia buat jadi diri dia yang dia suka, which is jadi arsitek. Summer tuh sangat enjoy momen ketika dia bareng Tom di taman duduk bareng yang dia ngebahas arsitektur. Oh iya. Karena dia bisa lihat itu passionnya Tom sebenarnya. Dan dia selalu pengen Tom, lu ikutin passion lu loh, jadi arsitek gitu. Tapi Tom nggak berani ke situ. Dia tetap jadi yang apa? Tukang kartu gitu. Masih penulis gift card. Menurut gue salah Tom di situ juga. Karena dia itu sih. Kalau Tom misalnya dia tiba-tiba bisa ngikutin passionnya dia, menurut gue kejadian. Menurut gue ya. Oh, enggak juga lah. Enggak juga ya. Contoh lah, misalnya lo apa ya, kayak kita as a friend. Iya. Friend loh ya. Yes. Oh yes, dari awalnya sih ya. Iya, ditekankan dengan baik as a friend. Iya. Ya, lu kan juga pasti mau yang terbaik buat temen lu lah. Iya. Kayak temen lu ngejalanin kehidupan yang maksudnya yang half life gitu kan lu juga nggak kepengen. Ya, lu pengen temen lu tuh lebih. Tapi ya gue bilang bukan berarti terus kalau dia jadi kayak gitu, dia jadi arsitek terus bakal mau. Bakal mau juga. Yeah. Apalagi gue bilang lebih parah lagi kalau misalkan si Tom ini pengen dia jadi arsitek demi sini. Menurut gue jangan demi Summer. Nah, harusnya kan demi dirinya sendiri. Iya, ya. betul. Itu yang gue percaya. Harus Yeah. apa ya? Secure dengan diri sendiri kan? Iya. Iya. Pilihan hidup memang pilihan kita gitu loh. Yeah. Bukan lu jangan lu memilih karena orang lain. Iya, asik. Tapi kan bedanya pas dia terakhir si Tom ketemu si Spring ya? Apa sih? Iya. Siapa sih nama musim juga tuh? Autumn. Autumn ya? Dia udah in zone. Si Tom tuh udah in the zone. Maksudnya udah nemuin dirinya dia gitu. Sampai akhirnya dia ketemu si itu kan. Dan dia lebih punya keberanian buat nyamperin pada saat itu. Ya makanya kan cerita tentang Tom menurut gue. Not a romance film. Tapi tentang... Lo percaya nggak kalau misalkan si Tom sama Autumn ini tidak ceritanya bakal kembali jadi kayak Summer? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi nggak masalah sih. Menurut gue ketika lu udah secure sama diri lu, itu nggak bakal jadi masalah lagi. Justru ini perjalanan si Tom untuk menjadi dewasa. Nah ketika nanti sama si Autumn dia begitu lagi, menurut gue nggak masalah bagi Tom. Karena dia udah full dengan dirinya dia gitu. Tapi banyak nggak sih cerita orang-orang yang memang udah awalnya secure, awalnya ini gara-gara seorang wanita, terus tiba-tiba dia menjadi ini bukan nyalain wanita ya, ini pendengarnya. Ini bisa terjadi sebaliknya lah. Jadi ya anggap aja lah, kita anggap seseorang dia udah secure sama dirinya, oke, terus dia ketemu sama orang lain, terus dia jadi apa ya, mungkin kalau menurut gue apa karena mungkin kalau kita menerima orang lain ke dalam hidup kita, kayak kita membiarkan diri kita menjadi rapuh. Oh, itu gue nggak tahu sih, gue belum tahu sih. Mungkin ya benar. Nah, menurut susah sih. Gue sih mungkin apa ya kayak ya mungkin merasa secure itu kan pas kita lagi di atas. Ya, kita nggak tahu pas kita betul. lagi di bawah itu apakah terjadi yang sebaliknya atau enggak. Ya sih, itu gue juga yang gue takutin sih. Oke, gue gimana pun gue pengen tetap di atas. Gue gak boleh turun nih. Oke. Nggak tahu ya. Ya bingung gue juga kehidupan. Emang susah sih. Gue belum bisa nge-crack itu sih. Nge-crack makna cinta. Di mana titik tengahnya itu? Gue tadinya pengen kayak ya udah kontrak aja. Kontrak. Kawin kontrak. Ya perkawinan itu adalah kontrak antar dua orang. Oh itu benar. Iya kan, benar kan. Nah tadi gue pengen kayak gitu, jadi emang nggak ada involve perasaan atau memberikan setengah diri gue atau ya semacam yang gitu loh yang kayak. Tapi kayaknya bukan itu juga jawabannya, jadi kayak gue belum nemuin sih. Ya emang susah ya dibilang.
Emang kalau pernikahan itu ya memang ya bener dia memang nih berdasarkan pengalaman gue ya, biarpun gue belum pernah menikah nih. Baru hampir ya? Baru hampir. Baru hampir. Seperti kata Ariana Grande kan, almost is never enough. Oh, almost is never enough ya. Emang begitu kita udah ngomongin soal pernikahan itu emang beda banget sih. Beda banget ya. Lo bisa aja pacaran selama 10 tahun nggak ada masalah, nggak ada apa, begitu lo bahas soal pernikahan saja lo bubar Iya. saat itu juga. Ujiannya di situ ya. Jadi makanya gue nggak percaya kalau orang bilang ya maksudnya ada yang nikah cepet dengan pacaran sebentar itu dijudge karena kalian cuma baru mengenal berapa tahun doang. Ada yang udah pacaran lama terus ditanyain, kok nggak nikah itu. Gue bilang emang tiap orang itu punya Jalannya masing-masing. Punya kesiapannya beda-beda. Atau emang yang paling bener itu yang langsung datang ke keluarganya? Wah itu subjektif sih Pak. Oh, subjektif. Mungkin, Di society kita anggap itu lucu. Ya. Tapi itu udah berkembang ribuan tahun kayak gitu. ya, Pasti ada sebuah wisdom di situ kan. Ada sebuah kebijaksanaan di situ. Kenapa begitu? Bukannya pernikahan itu emang dari dulu itu cuma untuk Pan saya mau kalangan- kawinin anak bapak. untuk kalangan orang-orang ini kan, kalangan orang-orang yang status sosialnya tinggi, Iya sih. bangsawan, Iya, iya. gitu. Untuk mempertahankan kekayaannya gitu kan. Ya. Atau untuk mencegah perang biasanya kan, politik. Ya. Ya gitu-gitulah. Mungkin makna pernikahan itu ya ada sebagian dari situ. Ya. Emang, Tapi lu kan dengerin Jordan B. Peterson. Coba lu dengerin Alain the Bottom. apa? Alain de Botton. Oke. Filsuf asal gue lupa Italia apa Prancis atau mana lah. Dia bilang romantisisme itu merusak makna cinta. Yang dimaksud romantisisme itu adalah dimulai ketika masa Romeo dan Juliet. Gue bilang ada bener ya, karena gue percaya sesuatu yang mulainya menggebu-gebu padamnya juga cepat. Ya. Makanya gue lebih prefer relationship yang nggak usah muluk-muluk, nggak usah macem-macem, nggak usah nggak usah lovey-dovey atau apa, tapi lo bisa bareng sama dia, stabil dengan pasangan, jalan. Ya hidup ini kan bukan sprint memang. Iya, Hidup ini bukan kan sprint, maraton, maraton, betul. entah di karir, entah di relationship kan semua sama. Gue nggak perlu lo mana yang lebih romantis ya, mana yang long lasting itu kan mana yang di. Wah gila sih. Setuju gua. Emang harus sakit hati dulu kita ya. Loh, Gue dulu juga lovey-dovey loh. oh iya. Akhirnya gue belajar gitu. Karena sakit hati. Ini antara kalau tapi nggak ada salahnya sih kayak gitu. Nah, Iya. ya kita kan punya pengalaman itu kan antara dua, punya pengalaman relationship antara kita dapat orang yang benar atau satu lagi ya kita dapat pengalaman Ya. yang berharga. Pengalaman apa? Iya. Selama berikutnya belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Iya. Betul. Ya, itu sih. Gak ada lagi. Udah 1 jam, gue bisa 1 jam sih. Hah? Gue biasanya 1 jam. Ini udah durasi udah 1 jam. Ya masih bisa lah kalau mau ada berapa topik. Ada lagi nggak? Apa ya, ngomongin apa lagi? Apa yang Ya menurut, ya itu sih. Lu harus nonton sih Alain de Botton. Lu coba deh tentang romantisisme. Dia nyebutnya apa? Di zaman Roma, cinta itu ada 4 kata. apa ya? Ada eros, philia, Oh terus ya, gue tahu. agape, gua tahu. sama storge. Jadi dia punya 4 kata untuk mendeskripsikan tipe cinta yang berbeda-beda. Tapi di masa sekarang cuma 1 kata. Jadi 4 kata itu juga menjadi 1 kata. Jadi terlalu banyak menaruh ekspektasi atau beban ke satu orang. Lu adalah lover gue, lu adalah istri gue, lu adalah teman seks gue, lu adalah provider gue, lu adalah semuanya gitu. Ditumpuk di satu orang.
Dan itu terkadang too much untuk ditumpuk di satu orang, dan itu makanya itu kayak Romeo and Juliet gitu loh. Itu sebenarnya kalau gue bilang kalau ngelihat dari buku di di agama gue Katolik tuh kita Oh lu masih ya? masih syukurnya masih belum di KTP gue belum coret Belum coret ya? Kalau dicoret lu keluar dari kalau itu ternyata itu dipakai juga mungkin oleh sama komunitas gereja itu untuk menjelaskan ya, cinta itu ada apa aja. Iya. Kayak itu yang empat Iya. Itu sering dipakai di gereja. Itu dipakai. Pertama yang agape. Karena kalau dari buku MRT, pendengar jangan tanya ya, gimana gue bisa dapat buku. Oh, lu udah sampai ini ya? Udah. Oh ya ampun. Udah di promo loh. Serius? Udah di promo. Nah, tanpa terlalu personal, coba aja. Ya kalau yang paling paling ditekankan sama pas lagi kursus membangun rumah tangga itu cinta yang agape itu loh. Jadi cinta yang tanpa syarat. Iya. Jadi lu pokoknya apapun yang lo lakukan, gue akan tetap cinta sama lu. Ya pun menurut gue itu cuma berlaku kalau dua-duanya melakukan hal yang sama. Kalau satu doang yang melakukan itu gue bilang bodoh. Iya sih. Jadinya kebodohan gitu. Iya, betul. Dan gue bilang memang lo bilang romantisme itu merusak hubungan ya. Ada benarnya juga. Karena ya ini romantisme secara konsep kayak di film-film ya. Iya, kayak di film yang lagi kerja tiba-tiba bangun dari kerja, resign saat itu juga hampir ceweknya. Ya, atau enggak kayak gitu-gitu. Atau enggak pasangannya udah mau nikah sama orang lain terus buka Iya, pintu. Jangan lo nikah dengan dia. langsung lari gitu. Nah itu gua nggak setuju sama kebanyakan film-film. Makanya gue lebih suka drama romance yang lebih relatable. 500 Days of Summer. itu gue bilang cukup relate. Iya, cukup Dan relate. beberapa drama Korea lainnya. Oh, drama Korea? Iya. Ya sama kayak drama western, ada yang relatable, ada yang relatable. Nah, gue lebih suka yang relatable lah, yang memang dia ngambil dari kasus kehidupan sehari-hari. La La Land juga. Lain juga, Yeah. biarpun presentasinya lebih Musikal. Yeah. Tapi gue bilang itu representasi yang cukup oke tentang kehidupan Yeah. kita sehari-hari. Memang kadang karena lu expect kehidupan cinta lu seperti romansa di TV itu sebenarnya nggak realistis. Iya, nggak realistis. Itu yang bikin banyak berantem ya Kok kamu nggak gini? Kenapa kamu nggak gini? Kenapa kamu nggak gitu? Yeah. Gue expect kayak di TV padahal pada kenyataannya cinta yang long lasting kalau ngeliat kakek nenek pada sampai tua itu kalau denger ceritanya nggak ada. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Iya, biasa-biasa aja. Nggak perlu yang luar biasa. Yeah. Cukup biasa-biasa aja asal tahan lama. Iya, benar. Iya, makanya jangan terlalu cepat lah ya. Agak tempo, yang penting jaga tempo, yang penting tahan lama gitu. Ini sebenarnya udah mau selesai aja. Kita sudahi aja, gimana? Ada lagi nggak yang? Soalnya udah agak panjang, 1,5 jam. Dan gue ada meeting juga nanti jam 8. Asik. Dipiting. Oke, Dan, thank you banget ceritanya nih dalam nih. Siap. Dan ya gue rasa kita banyak kesamaan sih. Iya, banyak kesamaan. Menurut gue banyak kesamaan. Ya gue dari awal ngundang lu, gue mikir sih apa ya? Ya apapun yang terjadi, menurut gue lebih penting bahasannya. Walaupun nanti tiba-tiba ini nggak jadi atau tiba-tiba nggak rekam gitu, ya gue nggak masalah. Gue mikirnya kayak gitu. Karena bagi gue yang penting ngobrolannya gitu. Terus ya gue udah notice juga sih lu di Instagram mungkin masalah pribadi lu. Dan tadi baru dengar, ya gue harap ada yang lebih baik lah nanti, bisa ada yang cerah. Amin. Karir lu juga makin baik lah.
Ya itu aja sih. Thank you udah mau mampir nih ke podcast Bincang Ruang. Sip. Ya, thank you juga udah ya gue merasa terhormat lah gue diundang. Mendengar yang 10 Kak. Gue tamu pertama ya. Enggak, udah ada. Sebelumnya udah ada. Oh, ya bukan tamu pertama. Gak jadi seru deh. Enggak apa-apa. Ketiga lah, masih big three. Oh, big three. Oke. Ya, gue merasa terhormat banget lah gue diundang. Ya ini pertama kalinya gue jadi tamu podcast ini. Ya, mungkin lumayan lah ngebiasain gue untuk ngobrol secara direkam kayak gini. Gue sangat baru pertama sih gue. Agak beda kan feel awal. Beda. Tapi lama-lama udah ngalir aja ya. Beda. Karena gue biasa ngomong langsung. Dan gue ngerasa kayak ngeliat tuh pegang mic gitu. Iya, agak gimana? Kayak berasa diwawancara gimana gitu. Cuma oke sih, menurut gue bagus juga karena biasanya kita ngobrol-ngobrol ya kita juga dulu sering kan ngobrol-ngobrol kayak gini tapi nggak ada sekalipun yang terekam atau terapa, jadi mungkin bagusnya ini bisa di-share jadi sebuah pemikiran buat yang pendengar-pendengar juga. Gua harap ya buah pikiran kita berdua yang sudah diucap-ucap jadi satu ini lumayan bisa membuat berguna lah ya. Berguna bagi pendengar yang Iya. lain. Siap, itu aja. Thank you. Thank you, Bro.